Sebuah salon kecantikan di Arab Saudi tiba-tiba menjadi pusat perhatian media internasional, dan semua itu hanya karena secangkir bandrek khas Indonesia. Cerita ini dimulai ketika polisi syariah menerima laporan bahwa salon tersebut secara diam-diam menyebarkan budaya asing yang menimbulkan kekhawatiran bahwa salon itu bisa dipaksa tutup dan pemiliknya bahkan bisa menghadapi hukuman. Namun, saat semua orang menahan napas menunggu hasilnya, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Setelah lebih dari setengah jam pemeriksaan, polisi tidak hanya mengonfirmasi bahwa minuman tersebut memiliki sertifikat halal yang sah, tetapi setelah mencicipinya, salah satu petugas tidak bisa menahan diri untuk bergumam, enak juga. Kalimat yang tampaknya biasa ini langsung menimbulkan kehebohan di media sosial. Hanya dalam beberapa hari, salon kecil yang hampir bangkrut itu menjadi tempat rahasia terkenal yang didatangi oleh para wanita dari seluruh penjuru kota. Mengapa secangkir bandrek Indonesia bisa menciptakan fenomena yang begitu menakjubkan di Timur Tengah? Cerita ini dimulai dari Sari, seorang wanita Indonesia, pemilik sebuah salon kecantikan wanita di ibu kota Riyadh. 10 tahun yang lalu, ia membuka salon ini, penuh dengan mimpi dan harapan, dengan bahagia menyaksikan para wanita datang dan pergi, berganti gaya rambut, mengobrol, dan tertawa riang. Tetapi ketika ekonomi memburuk dan norma-norma sosial menjadi semakin ketat, pelanggan pun semakin sedikit. Dari tempat yang harus dipesan jauh-jauh hari, salon itu berubah menjadi ruangan dengan sofa-sofa kosong dan alat pengeriting rambut yang tertutup lapisan debu tebal. Kerugian selama berbulan-bulan hampir menghancurkan semangat Sari. Cermin memantulkan matanya yang lelah dan sayu, sangat kontras dengan api harapan di hari pembukaan. Di saat ia merasa paling bingung dan bimbang, suaminya, Faisal, menyarankannya untuk pergi bersamanya ke Bandung untuk berlibur dan mencari inspirasi baru. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam nasibnya. Keputusasaan di Riyadh. Pada tahun itu, suasana di Riyadh terasa sangat menyesakan. Jalan-jalan masih ramai, tetapi senyum di wajah orang-orang seakan berkurang. Inflasi menyebabkan harga barang terus naik, dan dompet keluarga biasa perlahan-lahan menipis. Dulu, para wanita rela menghabiskan uang untuk merawat diri, baik itu potong rambut, mewarnai, atau menata rambut. Itu dianggap sebagai semacam hadiah untuk diri sendiri. Tetapi sekarang, perawatan diri dianggap sebagai kemewahan, dan banyak yang memutuskan untuk memotong pengeluaran tersebut. Salon Sari pernah menjadi tempat paling ramai di lingkungan itu, tetapi selama 3 tahun terakhir, keramaian itu perlahan memudar. Kesulitan ekonomi hanyalah awal, situasinya diperburuk oleh aturan sosial baru yang semakin ketat. Para wanita memerlukan izin dari suami atau keluarga untuk keluar rumah, yang menyebabkan berkali-kali pelanggan yang sudah membuat janji terpaksa tiba-tiba menelepon dan membatalkan kunjungan. Suatu malam, ia pulang ke rumah dengan sangat lelah. Faisal, suaminya, segera menyadari kelelahan istrinya. Ia dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata, "Sayang, minggu depan aku harus pergi dinas ke Bandung selama sebulan. Mau ikut denganku?" Awalnya Sari menolak, khawatir tentang salonnya. Tetapi Faisal menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan serius, "Kamu terlalu lelah. Jika terus begini, bukan hanya salon yang akan hancur, tetapi kamu sendiri juga akan hancur. Kamu perlu mengubah suasana." Kata-kata suaminya membuatnya sadar bahwa ia telah terlalu lama terperangkap dalam lingkaran kecemasan. Ia memutuskan untuk setuju. "Ya, baiklah. Aku akan pergi." Penemuan di Bandung. Ketika pesawat mendarat di Bandara Hussein Sastranegara, Sari melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Di sini udaranya sejuk dan segar, tidak ada debu pasir, dan segala sesuatu di sekitarnya memancarkan energi sebuah kota besar yang dinamis. Ia merasa sedikit canggung, asing dalam pakaian abaya dan hijabnya. Tetapi ketika seorang petugas imigrasi tersenyum padanya dan berkata dalam bahasa Sunda, "Wilujeng Sumping Dewi Kalembur, Teh, selamat datang kembali ke kampung halaman, Kak." Kekhawatirannya perlahan sirna. Siang hari, saat suaminya bekerja, Sari menjelajahi kota sendirian. Ia terkesan dengan hiruk-pikuk, namun teratur kota Bandung. Papan-papan nama dengan huruf Latin yang akrab baginya. Arus orang yang ramai dengan wajah tersenyum. Para wanita di sini berpakaian dengan bebas dan percaya diri. Sesuatu menarik perhatiannya. Minuman berwarna gelap dan mengepul
yang sepertinya dipegang oleh setiap pejalan kaki untuk menghangatkan diri. Di papan nama, ia membaca kata yang familiar, bandrek. Karena penasaran, ia memutuskan untuk membeli segelas dan mencobanya. Begitu ia menyesap tegukan pertama, ia terkesima. Rasa jahe yang kaya dan pedas berpadu dengan manisnya gula aren dan rempah-rempah menciptakan aroma yang tak ada duanya. Minuman hangat itu membantu menghilangkan kepenatan perjalanan dan menimbulkan perasaan puas yang aneh. Pada hari-hari berikutnya, ia memperhatikan bahwa baik di angkot, di universitas, atau saat istirahat makan siang para pekerja kantor, semua orang memegang segelas bandrek. Ini bukan sekadar minuman, tetapi bagian dari gaya hidup. Suatu sore, saat berjalan-jalan, ia menemukan sebuah salon kecil yang sangat nyaman dan dipenuhi tawa. Ia memutuskan untuk mendorong pintu dan masuk, dan apa yang dilihatnya membuatnya tertegun. Salon itu penuh sesak, tetapi tidak semua orang datang untuk menata rambut. Beberapa duduk dan mengobrol di sofa, ada yang datang dengan anak-anak kecil, dan hampir semua orang memegang segelas bandrek di tangan mereka. Pemilik salon, seorang wanita Sunda, menyambutnya dengan ramah. "Halo, teh, baru pertama kali ke sini?" Sari mengangguk dan menjawab, "Iya, saya juga pemilik salon. Hanya saja di Arab Saudi." Mata pemilik salon itu berbinar. "Oh, berarti kita rekan kerja. Silakan duduk, mau segelas bandrek?" Sambil menyeruput minuman yang sudah dikenalnya, Sari merasakan suasana yang ramah dan hangat. Ia bertanya, "Mengapa orang-orang begitu suka datang ke sini? Kan bukan hanya untuk gaya rambut?" Pemilik salon tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak. Gaya rambut hanyalah salah satu alasan, tetapi yang membuat orang betah adalah suasananya. Bandrek ini membantu orang untuk rileks, memulai percakapan, dan menciptakan ikatan antara orang asing. Bisnis ini tidak bertahan karena gunting dan pengering rambut, tetapi karena hubungan antar manusia." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kesadaran Sari. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya terpaku pada layanan dan peralatan, melupakan hal yang paling penting, jiwa manusia, dan bandrek ini adalah katalisator yang menyalakan hubungan-hubungan itu. Di hari terakhir perjalanannya, pemilik salon di Bandung itu memberinya sebungkus besar rempah-rempah bandrek dan resepnya, disertai dengan kata-kata dan senyuman, "Bawa ini ke negaramu. Siapa tahu, mungkin keajaiban akan terjadi." Awal yang baru di Riyadh. Kembali ke Riyadh, Sari mengumpulkan semua karyawannya dan membuat sendiri bandrek. Aroma kental rempah-rempah dan manisnya gula aren menyebar ke seluruh salon. Para karyawan saling memandang dengan ragu, tetapi setelah mencobanya, semua mengakui bahwa ini adalah rasa yang baru dan menarik. Ketika pelanggan pertama masuk, Sari menawarinya segelas bandrek gratis. Reaksinya beragam. Beberapa mengatakan terlalu manis, tetapi sebagian besar menyukainya. Pagi itu, salon yang sudah lama tidak terdengar tawa, tiba-tiba hidup kembali. Krisis dan tantangan, bandrek dengan cepat menjadi fenomena. Pelanggan baru berdatangan untuk mencoba minuman ini, tetapi kesuksesan juga membawa masalah. Persediaan rempah-rempah yang ia bawa habis dalam waktu kurang dari 10 hari. Menemukan rempah-rempah bandrek asli Indonesia di Riyadh mustahil. Ketika ia menemukan pemasok dari Dubai, harganya sangat tinggi. Yang lebih buruk adalah tekanan dari masyarakat. Beberapa keluarga menganggap ini sebagai penyebaran budaya asing dan menuduhnya memikat para wanita dengan minuman manis untuk berkumpul-kumpul. Suatu malam, Sari duduk di salon yang kosong dan perasaan putus asa mulai kembali. Tetapi kemudian Fatima, seorang pelanggan setia, masuk dan berkata pelan padanya, "Sari, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi bagi saya, bandrek ini bukan sekadar minuman. Ini membantu saya rileks dan merasa bahagia, seolah-olah saya kembali ke saat-saat tertawa bersama teman-teman. Jangan menyerah, kami butuh tempat seperti ini." Kata-kata Fatima memberinya kekuatan untuk berjuang. Perubahan dan pertumbuhan. Sari memutuskan untuk terbang ke Dubai untuk mencari pemasok sendiri. Akhirnya, ia menemukan sebuah perusahaan dagang yang menghubungkannya langsung dengan produsen rempah-rempah besar di Indonesia yang memiliki semua sertifikat halal yang diperlukan, yang memungkinkannya mengimpor bahan baku secara stabil dan legal. Setelah kembali, ia tidak berhenti pada rasa asli, tetapi menciptakan resep-resep baru seperti bandrek dengan lebih sedikit gula, bandrek jahe merah, dan yang paling istimewa, bandrek kurma.
Perpaduan sempurna antara rasa Indonesia dan lokal ini disambut dengan antusias. Salonnya benar-benar berubah. Ini bukan lagi sekadar tempat potong rambut, tetapi ruang sosial bagi wanita. Ia menyelenggarakan acara-acara kecil seperti acara minum teh sore, seminar untuk pengusaha wanita, dan kelompok saling bantu, di mana bandrek berfungsi sebagai penghubung. Fenomena sosial. Cerita tentang salon Bandrek Sari menyebar secepat kilat di media sosial. Tagar Bandrek Sari menjadi populer di kalangan anak muda. Majalah wanita dan stasiun TV datang untuk meliput dengan judul-judul besar. Revolusi wanita dimulai dari secangkir bandrek. Salon Sari menjadi simbol ruang aman bagi wanita, di mana mereka bisa menjadi diri sendiri, berbagi mimpi, dan saling mendukung. Ini menjadi fenomena sosial yang disebut fenomena bandrek. Suatu hari, perwakilan dari lembaga pemerintah datang tanpa pemberitahuan. Setelah mencoba bandrek kurma, salah satu pejabat tersenyum dan berkata, "Sari, Anda tidak hanya menciptakan sebuah salon, Anda telah menciptakan ruang budaya, simbol penting dari kemajuan sosial. Dari minuman menjadi gerakan." Sari sering teringat perjalanan yang mengubah hidupnya. Dari salon di ambang kebangkrutan, ia telah menjadi pusat komunitas wanita yang kuat. Semuanya dimulai dari secangkir bandrek, tetapi yang membuatnya hebat adalah kebutuhan akan ruang aman dan kehausan akan komunikasi dari semua wanita. Kisah Sari membuktikan bahwa perubahan sosial tidak harus dimulai dari gerakan besar. Terkadang, itu bisa datang dari sesuatu yang kecil dan sederhana, seperti minuman yang rasanya seperti surga, yang dapat menghubungkan hati orang-orang dan menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Di Salon Sari hari ini, suara dengungan pengering rambut masih terdengar, tetapi yang paling keras adalah tawa, percakapan, dan denting gelas. Itu adalah suara harapan, kebebasan, dan persatuan wanita di tanah gurun yang dinyalakan oleh rasa kaya minuman dari Indonesia. Saat salon itu penuh dengan tawa dan aroma manis bandrek, sebuah krisis tak terduga datang menyelinap. Suatu sore, ketika salon sedang paling ramai, pintu kaca tiba-tiba terbuka dengan kasar. Beberapa pria berseragam polisi masuk dengan wajah serius. Kami menerima laporan bahwa di sini disebarkan budaya asing. Kami minta semua orang bekerja sama dengan penyelidikan. Hanya dengan satu kalimat itu, suasana ceria langsung membeku. Para pelanggan saling memandang dengan cemas, beberapa bahkan berdiri karena takut. Sari mencoba tetap tenang dan maju menemui mereka. Kami hanya salon kecantikan. Kami menawarkan minuman kepada pelanggan. Tidak ada yang ilegal yang kami lakukan. Salah satu polisi melihat sekeliling dengan dingin. Apa ini, bandrek? Mengapa para wanita berkumpul di sini untuk minum ini, bukan untuk menata rambut? Kata-katanya membuat jantung Sari mencelos. Ia buru-buru membawa kemasan bahan baku untuk ditunjukkan. Semua ini diimpor secara legal, tanpa alkohol atau zat terlarang, dan yang terpenting, ada sertifikat halal. Mereka memeriksa cukup lama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya, mereka hanya meninggalkan peringatan, hati-hati, perkumpulan wanita bisa menimbulkan masalah. Jangan mempromosikan ini terlalu gencar, lalu pergi. Ketika pintu tertutup, Sari menyadari telapak tangannya basah oleh keringat. Banyak pelanggan mulai berbisik. Beberapa berkata pelan, "Mungkin kita sebaiknya tidak datang ke sini lagi, bisa jadi masalah." Namun krisis tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, pemasoknya menelepon, "Ibu Sari, maaf, tapi kiriman bandrek Anda tertahan di bea cukai. Ada aturan baru yang memerlukan dokumen tambahan. Tanpa itu, barang tidak bisa lolos." Kabar ini membuat Sari merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh. Persediaan di gudang hanya cukup untuk 2 hari lagi. Jika habis, suasana yang telah ia bangun dengan susah payah akan hancur seketika. Para karyawan mulai cemas. Akuntannya dengan pelan menyarankan, "Mungkin kita hentikan sementara penjualan bandrek untuk menghindari masalah yang lebih besar." Tetapi tepat saat Sari hampir menyerah, reaksi para pelanggan mengejutkannya. "Jangan berhenti," kata seorang ibu muda dengan suara bergetar. "Bandrek ini sangat berarti bagi kami. Tempat ini membantu saya berkomunikasi dengan wanita lain. Saya tidak mau kembali ke kehidupan yang sepi." "Iya, kalau bahan bakunya kurang, kami akan bawa sendiri," canda pelanggan lain.
Saat itu, Sari menyadari bahwa ini bukan lagi perjuangan pribadinya, tetapi kebutuhan sebuah komunitas. Namun, tekanan dari kaum konservatif semakin meningkat. Sebuah artikel anonim muncul di internet, menuduh para wanita mabuk minuman surga dan melakukan obrolan kosong, menyimpang dari jalan yang benar. Tetapi Sari selalu teringat kata-kata pemilik salon di Bandung. Pelanggan bukan hanya pelanggan, mereka adalah keluarga. Pemikiran ini membantunya menjadi kuat kembali. Jalan menuju penyelamatan, Sari memutuskan untuk mengambil langkah paling berisiko. Ia sendiri akan terbang ke Indonesia untuk mencari sumber pasokan yang stabil. Jaga salon baik-baik, katanya kepada para karyawannya sebelum berangkat. Ingat, kekuatan kita bukan pada minumannya, tetapi pada diri kita sendiri. Ketika pesawat kembali mendarat di Bandung, kali ini hatinya penuh dengan tekad. Ia menghabiskan berhari-hari untuk menghubungi dan mencari, dan akhirnya ia menemukan sebuah perusahaan dagang yang berspesialisasi dalam memasok bahan-bahan minuman dari Indonesia ke seluruh dunia. Manajernya, seorang pria Indonesia yang fasih berbahasa Inggris, mendengarkan ceritanya dengan penuh pengertian. Anda tidak hanya butuh sebungkus rempah-rempah, tetapi rantai pasokan yang stabil. Ia menjelaskan seluruh prosesnya. Industri minuman di Indonesia sangat maju. Mereka bisa menyediakan paket lengkap bahan baku bersertifikat halal, dari campuran bandrek hingga gula aren, dan bahkan gelas dan sedotan bermerek. Yang terpenting, setiap pengiriman memiliki sertifikat halal yang valid, yang memudahkan proses bea cukai di negara-negara Timur Tengah. Akhirnya, Sari menandatangani kontrak jangka panjang selama setahun. Ia belajar mengelola stok, merencanakan jalur pasokan cadangan, dan menggunakan dokumen elektronik untuk meminimalkan prosedur bea cukai. Dalam perjalanan pulang, ia menggenggam erat kontrak itu, untuk pertama kalinya merasakan kepercayaan diri yang begitu besar. Pertumbuhan pasca krisis, inovasi dan komunitas. Ketika pengiriman pertama, bahan baku dari Indonesia, dengan paket sertifikat lengkap tiba di salon, semua karyawan berteriak gembira, tetapi kali ini, Sari tidak berhenti pada penjualan bandrek biasa. Krisis baru-baru ini telah mengajarinya bahwa ia harus selalu bergerak maju. Ia dan timnya mengembangkan resep-resep baru, menggabungkan budaya lokal dengan cita rasa Indonesia, menciptakan minuman khas seperti bandrek kurma, yang tetap mempertahankan rasa khas Indonesia, tetapi memiliki aroma manis kurma yang sangat disukai penduduk setempat. Ada juga bandrek kelapa dan bandrek susu, yang menimbulkan kehebohan dan menarik kelompok pelanggan baru. Tagar, bandrek kreatif Sari, dengan cepat menjadi tren. Pada saat yang sama, status salon berubah secara signifikan. Ini bukan lagi sekadar salon dengan minuman, tetapi ruang kreatif komunitas wanita yang utuh. Sari mulai menyelenggarakan acara yang lebih beragam, seperti seminar startup untuk wanita, kelompok diskusi tentang keseimbangan antara keluarga dan impian, serta kelompok dukungan psikologis. Di semua acara, bandrek selalu menjadi katalisator, menciptakan suasana hangat dan ramah. Pemasok dari Indonesia tidak hanya mengirimkan bahan baku, tetapi juga mengirimkan spesialis untuk pelatihan online bagi staf, mengajarkan teknik penyajian untuk menjaga rasa yang stabil, manajemen salon yang efisien, dan penggunaan sistem pemesanan online untuk pelanggan. Sari menyadari bahwa ini bukan lagi kisah sukses pribadinya, tetapi interaksi antar budaya. Bandrek telah menjadi jembatan yang menghubungkan hati para wanita dari dua negara. Krisis tidak menghancurkan mereka, sebaliknya, mendorong mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih kreatif. Pada saat itu, Sari menyadari dengan mendalam bahwa keajaiban sejati tidak terjadi begitu saja, tetapi diciptakan melalui keberanian untuk maju dan hati yang teguh untuk melindungi apa yang diyakini. Suatu hari, ketika suasana di salon dipenuhi aroma bandrek dan tawa, pintu kembali terbuka. Tapi kali ini yang datang adalah wartawan dari majalah wanita terkemuka di negara itu. Mereka mendengar tentang kisah terkenal salon bandrek Sari di media sosial dan ingin melihatnya sendiri. Artikel berjudul "Kebebasan dalam Cangkir Surga Sari" muncul di sampul majalah edisi berikutnya. Hanya dalam beberapa hari, antrean panjang terbentuk di depan salon Sari. Para wanita datang dari mana-mana, bukan hanya untuk menata rambut atau minum bandrek, tetapi untuk menjadi bagian dari komunitas yang memberikan rasa aman dan kebebasan. Gelombang ini mencapai televisi nasional. Dalam berita malam,
ditayangkan sebuah film dokumenter khusus dengan tema revolusi wanita dimulai dari secangkir bandrek. Film itu menampilkan cuplikan-cuplikan hangat dari dalam salon, wawancara dengan para pelanggan yang dengan tawa dan air mata, mengatakan bahwa tempat ini membantu saya tidak merasa sendirian, dan tempat ini membantu saya berani bermimpi. Setelah program itu ditayangkan, Salon Sari benar-benar menjadi fenomena sosial. Orang tidak lagi menyebutnya salon, tetapi ruang tamu bandrek, simbol ruang di mana para wanita bisa menjadi diri mereka sendiri sepenuhnya. Puncak sesungguhnya terjadi pada malam ketika Sari menyelenggarakan acara Malam Impian Wanita. Setiap pelanggan memegang segelas bandrek dan bergiliran berbagi kisah hidup mereka. Ada cerita tentang perjuangan untuk mendapatkan hak belajar, tentang membangun bisnis kecil, atau bahkan tentang keberanian untuk keluar dari hubungan yang toksik. Tiba-tiba seorang gadis muda berdiri, mengangkat gelasnya. Impian kita mungkin berbeda, tetapi hari ini, kita adalah kekuatan satu sama lain. Setelah kata-kata itu, tepuk tangan dan sorak-sorai membahana di seluruh salon. Pada saat itu, Sari merasakan bagaimana dari hal-hal kecil yang ia mulai, lahir sebuah energi yang sangat besar. Kabar tentang acara ini bahkan sampai ke Indonesia. Pemasok yang pernah membantunya kembali menghubunginya dengan tawaran yang luar biasa. Mereka ingin bekerja sama dengan Sari untuk menyelenggarakan Festival Budaya Bandrek Indonesia langsung di Riyadh untuk merayakan hubungan lintas batas ini. Pada hari acara, pavilion besar didirikan di depan salon. Diadakan demonstrasi pembuatan berbagai jenis bandrek Indonesia, seminar untuk wanita, dan yang terpenting, hadir perwakilan dari kelompok-kelompok wanita dari Indonesia. Malam itu, berdiri di atas panggung, Sari melihat ratusan wanita bersama-sama mengangkat gelas bandrek mereka dan meneriakkan untuk impian, untuk kebebasan. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ini bukan lagi keberhasilan salon kecilnya, tetapi sebuah gerakan sosial yang kuat. Kesimpulan, badai dari cita rasa surga. Melihat ke belakang, Sari menyadari bahwa seluruh perjalanan ini seolah-olah sudah ditakdirkan. Bandrek bukan hanya minuman, tetapi simbol ikatan budaya dan harapan yang bisa tumbuh, bahkan di tanah yang paling gersang. Salonnya bukan lagi sekadar ruang tamu, tetapi pusat inspirasi yang merangsang perubahan-perubahan kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan banyak wanita. Beberapa mulai menulis buku, beberapa membuka toko online, dan beberapa mendapatkan keberanian untuk memulai hidup baru. Media pernah menyebutnya fenomena bandrek, tetapi Sari tahu betul bahwa esensinya bukanlah pada minumannya itu sendiri, tetapi pada kekuatan berbagi. Berbagi cerita, pengalaman, dan mimpi di ruang yang aman, itulah yang menciptakan perubahan sejati. Kesuksesannya tidak terbatas pada salon. Sari mendirikan sebuah yayasan kecil untuk memberikan beasiswa bagi anak perempuan, menyelenggarakan kursus pelatihan kejuruan untuk ibu tunggal, dan menciptakan jaringan dukungan untuk pengusaha wanita. Semua ini didanai dari keuntungan salonnya. Suatu malam, Sari berdiri di seberang jalan dan memandangi salonnya. Cahaya oranye yang hangat memancar dari dalam. Di papan nama tertulis, Salon Sari, di mana manis dan mimpi bertemu. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Ini bukan lagi kisah pribadinya, tetapi kisah kita. Perjalanan yang dinyalakan oleh secangkir bandrek telah melampaui batas toko, merek, atau bahkan negara. Itu telah menjadi jembatan budaya, benang penghubung komunitas wanita, dan saksi perubahan sosial. Dan Sari siap untuk terus berjalan di jalan ini dengan mengangkat tinggi minuman manisnya untuk melindungi senyum dan menyalakan mimpi bagi lebih banyak orang selamanya.